Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sosiologi kelas 11 ini kita membahas konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat multikultural serta solusi penyelesaiannya. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. James Blank menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua, the knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, equity pedagogic, yaitu penyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Keempat, prejudice reduction, yaitu mengidentifikasikan karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Selanjutnya, pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana alternatif pemecah konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur sosial dan budaya. Penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap rakyat Indonesia sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Dua, agar masyarakat tidak meninggalkan akar budaya. Kemajuan iptek dapat memperpendek jarak dan kemudahan adanya persentuhan antara budaya, sehingga dengan pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja, melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberaneka-ragaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain. Resolusi sosial dalam penyelesaian konflik sosial. Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Tahap resolusi konflik. Tahap pertama, mencari deeskalasi konflik. Di tahap pertama ini konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa, sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai proses resolusi konflik.
Tahap kedua, intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Intervensi kemanusiaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik antara aktor politik. Ketiga, problem solving approach. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Tahap keempat, peace building. Tahap keempat ini meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi, dan tahap konsolidasi. Resolusi konflik. Yang pertama, komitmen atau negotiation. Konflik ini dapat muncul ketika anggota di dalam kelompok merasa yakin dengan posisinya dan tidak ada keinginan untuk mengalah satu sama lain. Namun konflik itu didapat diredakan ketika anggota kelompok memutuskan untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Kedua, misperception understanding. Konflik ini sering kali terjadi karena kesalahpahaman. Orang-orang sering menganggap bahwa orang lain ingin berkompetisi dengan mereka, namun pada kenyataannya orang lain tersebut hanya ingin bekerja sama dengan mereka. Strong tactic, cooperative taktik. Ada berbagai cara anggota kelompok untuk mengatasi konflik mereka. Beberapa dari mereka hanya melihat kepada masalah yang mereka dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Beberapa anggota lain mendiskusikan masalah mereka. Terkadang yang keempat, upward. Kerjasama yang konsisten di antara orang untuk jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan rasa saling percaya. Tetapi ketika anggota kelompok terus bersaing satu sama lain, rasa saling percaya akan menjadi lebih sukar dipahami. Kelima, many one. Individu yang tidak terlibat dalam masalah tidak seharusnya memihak salah satu pihak, melainkan harus menjadi mediator dalam konflik tersebut. Yang keenam, anger. Ketika keadaan memanas, anggota kelompok yang bertentangan harus mampu mengontrol emosi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.